banyak seharga 2,2 M, sama seperti Gus yang melelang belangkon. Tapi masuk akal nggak sih Gus dengan harga yang 2,2 M ini gitu? Ya sekarang kan pada ikut-ikutan lelang karena saya lelang belangkon. Artinya kita pioner dong. Namanya orang senang itu kan tidak bisa dinalar. Belangkon kan saya buat cuma 90 juta. Laku 900 juta, berapa kali lipat tuh? 100 kali lipat. 100 kali lipat 1000 kali lipat. 1000 dong. Kalau 100 kali lipat cuma 90 juta. Itu. Mungkin yang dibeli karena nilai historinya dan sebagainya. Termasuk HP-nya si Atta. Apalagi kelasnya Atta, followernya sekian banyak ya. Dan yang jelas mungkin kenapa laku tinggi? Karena dilihat dari tujuannya. Untuk apa barang itu dilelang? Kalau dilelang hanya untuk kepentingan pribadi mungkin tidak akan semahal itu. Demikian juga dengan belangkonku. Kalau saya lelang tidak untuk muktamar Enumku juga nggak akan semahal itu ya. Demikian juga dengan HP-nya si Atta sampai 2, sekian M itu. Nah mungkin orang melihat selain sejarahnya, selain historinya adalah karena tujuannya. Tujuannya kan untuk membuat pesantren tahfidzul Quran. Lah mungkin orang terprovokasi dengan tahfidzul Quran sehingga beatnya sampai semahal itu. Nah, kalau saya sih selama tujuannya baik kenapa enggak? Toh innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu untuk membangun pesantren, ya saya sebagai sahabatnya Atta, sebagai gurunya Atta ya saya support. Nah, rata-rata yang ikutan lelang ataupun yang membeli pun itu kebanyakan dari pengusaha yang main trading atau istilahnya kayak tadi seperti gue bilang kripto gitu. Kenapa seperti itu ya kebanyakan? Ya mungkin karena mereka sudah ada duitnya banyak kan. Lagian kan kalau beli kayak barangnya si Atta kan otomatis pansos. Otomatis namanya juga naik gitu loh. Ya terlepas dari segala niatannya, semangat-semangat anak-anak muda seperti ini ya, kalau saya sih tinggal mengarahkan saja itu. Toh mereka juga nggak salah gitu. Kenapa yang beli mereka? Lah yang punya duit mereka gitu. Kalau pejabat-pejabat nggak berani beli malah. Kenapa? Karena ketakutan kalau mereka ketahuan uangnya. Ketakutan pajak dan sebagainya. Diperiksa kan itu. Kalau pengusaha-pengusaha muda apalagi yang dapat julukan Crazy Rich itu kan ya sah-sah saja itu. Walaupun menurut sebagian orang itu tidak logis gitu. Tidak logis. Tapi sih kalau saya melihat karena semangat mereka untuk berbagi dengan teman-teman penghafal Al-Quran. Kalau saya melihatnya itu. Cuman memang jauh hari sebelum Atta pengen membuat pondok pesantren, saya ingatkan kepada dia. Waktu itu saya sampaikan, bro, idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiris sa'ah. Ketika kita satu urusan dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Artinya Atta boleh bikin pesantren tahfidzul Quran, tetapi pengelolaannya itu tentunya harus dipasrahkan kepada orang yang mumpuni. Kan nggak lucu kalau tahu-tahu pengasuh pondok pesantren tahfidzul Quran Kiai Haji Atta Halilintar umpamanya kan juga kan. Lah Atta dalam hal ini cukup menjadi support sistem, support media sosial, support dana kan begitu. Sementara yang ngurusi tentunya orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Dan waktu itu Atta bilang oke gitu. Ya, karena memang harus butuh yang paham gitu. Jangan karena latah punya uang kemudian bikin pesantren, tetapi tidak ada yang ngurus, ini kan bahaya. Gimana sih Gus artinya untuk mengelola pesantren sendiri kan mungkin banyak pesantren yang disalahgunakan gitu ya Gus. Hari ini yang perlu saya pahami, kita pahami ya, banyak orang yang bikin pesantren dan banyak pesantren yang gulung tikar. Kenapa? Salah satunya ya kadang-kadang karena merasa punya uang, kemudian bikin pesantren sendiri. Nah, sementara orang bikin pesantren itu kan tidak semata-mata uang. Jadi tidak semua orang yang punya uang tuh bisa bikin pesantren, dan tidak semua orang yang nggak punya uang nggak bisa bikin pesantren. Kalau saya dari dulu prinsipnya adalah lebih baik memelihara ayamnya, sudah punya ayam walaupun belum punya kandang, daripada sudah punya kandang tapi nggak ada ayam. Makanya konsep saya dulu di pondok, saya ngopeni anak dulu, baru kemudian bikin gedung. Daripada kita membuat gedung dulu, baru mencari santri. Gitu loh. Dan itu dibutuhkan tidak hanya soal keilmuan, tidak hanya soal dana, tapi juga keikhlasan. Dan sebagai contoh, pondok kita di Jogja, kita digratiskan untuk semua yang datang di situ.
Ini besok saya tanggal 28 Februari saya meletakkan batu pertama pesantren saya yang ada di Palangkaraya. Kebetulan saya dapat wakaf di sana 10 hektar. Dan itu pun konsepnya sama, saya buat gratis gitu. Saya buat gratis, kemudian ada lahan, anak-anak sekaligus saya ajari kerja. Kita buatkan BLK, Balai Latihan Kerja. Yang saya harapkan dari bercocok tanam, dari apa di situ bisa menghidupi secara mandiri pesantren itu. Sehingga budaya minta-minta, budaya proposal untuk menghidupi santri itu sudah tidak ada lagi. Lah, Atta kan punya kemampuan itu. Dia cukup support kepada pesantren yang dia buat. Dan yang dipercaya harus benar-benar ada trust, ada kepercayaan. Setelah mendengar kabar kemarin sempat ada komunikasi lagi nggak sih Gus perihal mungkin saya justru komunikasi dengan mertuanya si Mas Anang. Kebetulan Mas Anang kemarin ke sini silaturahmi ke saya karena udah lama nggak ketemu. Dia juga konsultasi dengan token asik yang dia buat itu, termasuk ngobrolin soal rencana pondok pesantrennya si Atta. Si Atta. Mas Anang pesan, Gus dibimbing terus lah, walaupun Gus sibuk ya tolong sekali dua kali di karoke lah kata orang Jawa, disapa lah. Mas Anang kemarin malah banyak cerita soal happy-nya dia ketemu besannya mana gitu. Berarti melihat Atta yang maksudnya masih muda ini bisa jadi faktor anak muda lainnya juga. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah virus kebaikan. Virus kebaikan. Jadi kan begini, dalam hadis itu disebutkan begini, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Ya kan? Wa mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasaddaq bi mali, sedekah dengan hartanya. Wa mangkana lahu quwwatun, yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan, ya falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan kekuatan dan kekuasaannya. Nah, hari ini kan si Atta punya pengaruh, dia punya harta, walaupun mohon maaf dalam tanda kutip dia tidak punya ilmu pesantren. Artinya apa? Wa ta'awanu, mereka harus kerjasama dengan yang tahu pesantren. Jangan salah pilih orang, karena kalau salah pilih orang itu yang jadi korban itu biasanya santrinya. Tak kasih contoh yang paling gampang lah. Kita bikin pesantren, pasrahkan kepada pengasuh yang hafal Quran, akhirnya punya santri. Di satu saat kemudian ternyata terjadi konflik antara pengasuh dengan kita sebagai support dananya. Akhirnya apa? Yang kalah siapa? Ya pasti pengasuhnya dong. Wong yang modalin kita, imbain kita. Begitu pengasuhnya pergi, yang jadi korban siapa? Santri. Kan gampang kalau seperti itu cari guru lain loh. Metodologi ngajar Al-Quran itu beda-beda. Jangan sampai kemudian ganti guru, ganti ustaz, ganti kiai, yang jadi korban adalah santri. Karena metodologi menghafal Al-Quran itu kan masing-masing guru punya metodologi masing-masing. Kalau seperti itu yang menjadi korban adalah si santri. Dan saya ingatkan jauh hari seperti itu. Makanya jangan sampai niat kita membangun pondok tapi justru berhenti di tengah jalan karena kesalahpahaman seperti itu.